أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الدين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah, di mana kita memasuki era dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah semenjak dia diutus sebagai nabi dan rasul, di mana dakwah beliau dibagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah dakwah sirriyah dan yang kedua adalah dakwah jahriyah. Dakwah sirriyah beliau lakukan sekitar 3 tahun. Yang dimaksud di sini adalah dia berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dia mendakwai istrinya dan teman-temannya yang bisa diajak bicara dengan baik dan memahami tentang risalah Islam. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq sebagai laki-laki dewasa yang menerima Islam, dan tidak ada kesulitan Abu Bakar menerima Islam ini. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tidak ada orang yang pernah aku ajak, aku tawari masuk Islam kecuali masih berfikir dulu, ya, kecuali Abu Bakar. Dia langsung menyatakan diri masuk Islam. Kemudian dari kalangan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib, sepupunya sendiri. Kemudian dari kalangan budak Zaid bin Harithah, budaknya Khadijah, yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin sekalian, Abu Bakar As-Siddiq membantu dakwah ini kepada koleganya, teman-temannya, para pengusaha seperti Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah, kemudian Utsman bin Affan. Mereka masuk Islam karena berkat dakwah daripada Abu Bakar As-Siddiq. Sedikit demi sedikit lumayan beberapa orang masuk Islam, hadirin sekalian. Dari kalangan budak seperti Bilal bin Rabah, setelah mendapatkan siksaan, ya, masuk Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Muhammad, sampaikan secara terang-terangan segala apa yang kamu diperintah. Sudah enggak usah sembunyi-sembunyi lagi di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Karena Nabi ketika dakwah sirriyah beliau mengajarkan Islam ini di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Sampaikan sekarang ini terang-terangan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya, tidak usah basa-basi bahwa agama syirik ini agama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Ya, bagaimana mereka menyembah makhluk, benda mati, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, mempunyai banyak kelemahan. Hadirin sekalian, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Nabi juga mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir ashiratakal akrabin. Peringatkan ya Muhammad kerabatmu yang terdekat. Nah, disitulah hadirin sekalian Nabi mengundang beberapa kerabatnya, ya ada sekitar 30 atau 40 orang. Diyakinkan bahwa beliau adalah Rasulullah, ya dinasihati mereka akan hari berbangkit, hari kiamat, mereka akan dihisab. Ya, mereka kalau mendukung dakwah Nabi akan masuk surga bersamanya. Diajak keluarganya untuk masuk Islam. Belum ada jawaban, ya mereka pulang, tapi mereka sudah menaruh ya apa yang disampaikan Nabi itu di pikiran mereka. Kemudian tinggal pamannya yaitu Abu Lahab yang tidak senang dengan ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki Bukit Safa. Ya, kenapa menaiki Bukit Safa? Karena Bukit Safa sering digunakan orang untuk mengumumkan sesuatu. Ya, mengumumkan sesuatu, mereka naik ke Bukit Safa. Dan Nabi SAW naik ke Gunung Safa, memanggil manusia sekencang-kencangnya. Ya, wahai sahabat-sahabat, ya ayuhan nas, dipanggil oleh Nabi SAW. Wahai suku Quraisy, ya Bani Adi, ya Bani Hashim, ya Bani Lu'ay, dipanggil suku-suku Arab itu. Kemudian mereka mengatakan siapa orang itu? Dia adalah Muhammad. Akhirnya mereka berkumpul. Yang tidak ikut mewakilkan petugasnya atau pembantunya untuk datang ya mendengarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai manusia, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian percaya kepadaku? Ya Muhammad, kami tidak pernah mendapatkan kamu berdusta. Ya, Nabi mengatakan ya Sabaha, seperti komandan pasukan perang, ya, agar mereka mendengarkan hal ini. Bagaimana kalau aku kabarkan kepada kalian ada khailan, pasukan berkuda di balik gunung ini yang akan menyerbu kalian? Akuntum musaddiqiyah, apakah kalian percaya sama aku? Qalu ma jarrabna 'alaika kadziban. Iya, ya Muhammad, kami tidak pernah mendapatkan kamu berdusta. Ya, kemudian Nabi menasihati mereka, sungguhnya aku adalah Rasul dari Allah Subhanahu wa taala dan aku mengancam kalian akan adanya azab yang sangat pedih. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah mulai sekarang Allah. Allah lah yang berhak disembah, selain Allah tidak berhak untuk disembah. Jangan kalian berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan selainnya. Ya, maka hadirin sekalian, mereka setelah itu pulang, kecuali Abu Lahab, laki-laki pamannya yang bernama Abdul Uzza, dijuluki Abu Lahab ini, yang menentang Nabi di awal dakwah. Ya, bahkan mengejek dengan mengatakan tabban laka ya Muhammad alihada jami'tana. Celakah kamu ya Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kita? Kita ini orang-orang tua, orang senior, engkau kumpulkan hanya untuk mendengarkan ocehanmu ini. Nah, itulah hadirin sekalian perkataan Abu Lahab. Apakah Allah Subhanahu wa taala mendiamkan hal ini? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tetap membantu menolong nabinya. Diturunkan ayat oleh Allah yang berbunyi tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab, sungguh dia telah celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak manfaat hartanya dan apa yang dia usahakan selama ini. Tidak manfaat karena digunakan untuk mencegah orang masuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun hadirin yang meniru perangai Abu Lahab tidak manfaat. Hartanya, anak-anaknya, istrinya tidak manfaat baginya nanti di hari kiamat.
karena menghadang orang untuk masuk agama Allah, menerima agama Allah. Ya sama sekarang orang mau ngaji dilarang, mau bangun masjid tidak boleh. Kalau non muslim nggak ada masalah, itu urusannya mereka. Tapi ini muslim, sangat disayangkan hadirin sekalian, gara-gara beda organisasinya, beda ustadznya, beda kiainya. Ya, ini termasuk menghadang dari tersebarnya risalah Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Sayasla naran dzata lahab, dia dipastikan akan memasuki neraka yang apinya menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, begitu juga istrinya imra'atuhu Ummu Jamil. Ya, dia juga akan masuk neraka karena selama ini dia membawa kayu bakar. Ini kiasan, maksudnya selama ini dia memprovokasi bersama suaminya, meyakinkan orang jangan sampai mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi provokator waktu itu tidak hanya laki-laki, perempuan juga. Ya, terkadang dia juga memasang duri gangguan di jalan yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi jidhi hablum min masad, di lehernya nanti ada tali ya dari masad. Nah, inilah hadirin sekalian bantahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab. Ya, Abu Lahab mengatakan Nabi celaka, maka dia sungguhnya yang celaka. Ya, Allah tidak akan membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak begitu saja. Ada seorang wanita lain lagi juga mengatakan, "Ya Muhammad, setanmu sudah meninggalkanmu." Maksudnya Jibril, ya, sudah meninggalkan, sudah mulai tidak dekat sama kamu. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Wadduha, demi waktu duha, ya, wadduha wal laili idza saja, dan malam ketika sudah mulai terang, ya, masuk fajar terus mulai terang mendekati terbitnya matahari. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka yani ma yatrukuka, Allah tidak meninggalkan kamu ya Muhammad, membela kamu, bersama kamu, ya, dan juga tidak marah sama kamu. Diyakinkan Nabi dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Rasul dihina, ketika salah satu putranya meninggal dunia, maka Nabi sudah tidak mempunyai lagi keturunan dari laki-laki, yang ada hanya perempuan. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Mereka mengatakan Muhammad abtar aqta, terputus sudah keturunannya laki-laki. Sebentar lagi hilang sudah, tidak dikenal lagi sama orang Muhammad ini, karena hanya punya anak perempuan sekarang ini, laki-lakinya sudah mati. Ya, maka dipastikan orang yang mengatakan terputus kepada Nabi, dia yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar, ya Muhammad, sesungguhnya orang yang mencelah kamu, menghina kamu, bahwa kamu terputus, dialah yang terputus. Dia enggak akan disebut. Ternyata benar hadirin sekalian, Rasulullah yang disebut. Sampai sekarang ini umatnya menyebut nama Nabi, memberikan salawat dan salam. Setiap salatnya, di luar salat, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nama dari makhluk yang paling sering disebut kecuali nama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mahbub, ya, yang dicintai oleh ahlus sama wa ahlul ard, dicintai yang di langit dan dicintai yang di bumi, karena dia membawa risalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam ini. Diutusnya Nabi Muhammad rahmat, hadirin sekalian, bagi alam ini. Hatta orang kafir, diutusnya Nabi Muhammad rahmat bagi orang kafir. Ya, pada zaman nabi-nabi dulu, kalau ada orang kafir yang tidak mengikuti ajaran Nabi, langsung diazab oleh Allah, mati.
dihabisi sama Allah SWT. Pada zaman sekarang ada orang kafir tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tidak langsung diazab. Masih ditunggu taubatnya, barangkali taubat, barangkali di akhir hidupnya taubat. Masih ditunggu rahmat lil alamin. Ya, begitu juga pada hewan, pada tumbuh-tumbuhan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan agama yang dibawa oleh Muhammad adalah rahmah, agama Islam ini. Tidak ada istilah radikal dalam Islam. Radikal itu disandarkan kepada politik. Di kamus Indonesia, radikal itu yaitu suatu sifat atau gerakan yang ekstrem yang disandarkan kepada politik. Akibat dari politik orang berbuat zalim, ingin berkuasa semena-mena, ya, ekstrem. Tidak ada menyandarkan radikal pada agama. Ya, tetapi musuh-musuh Islam mulai sekarang menuduh Islam Muslim radikal. Ya, padahal hadirin sekalian, sebab radikal itu banyak. Zaman Nuh sudah orang berbuat radikal kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diledek, dileceh. Nabi Ibrahim juga kaumnya berbuat radikal kepada siapa? Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Begitu juga Fir'aun berbuat radikal kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Ya, umatnya, kaumnya berbuat radikal kepada Nabi dan para sahabatnya. Jadi yang berbuat radikal ini siapa? Mereka orang-orang kafir. Adanya sifat radikal yang ada pada umat Islam karena umat Islam digarai dulu. Ya, umat Islam terzalimi. Maka di antaranya izin berperang, udzil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan berperang karena mereka dizalimi. Umat Islam dizalimi. Ya, umat Islam dijajah negeri-negerinya. Ya, kemudian yang minoritas ditindas. Hadirin sekalian, sehingga membuat radikal. Ya, jadi karena sebab musabab, ya, ada aksi dan ada reaksi. Ya, tapi umat Islam tidaklah radikal. Anda lihat bagaimana negeri-negeri Islam dulunya bukan negeri Islam, tapi menjadi baik itu negeri. Seperti negeri Suria, Mesir, apalagi Yordan. Itu mereka negerinya orang-orang Romawi dulunya. Ya, mereka masuk Islam menjadi negeri yang makmur. Ya, menunjukkan apa? Bahwa Islam bukanlah agama radikal. Kalau ada umat Islam berbuat radikal, maka itu oknum yang tidak faham Islam, yang belajarnya kurang lengkap. Ya, tiba-tiba mengkafirkan, mudah mengkafirkan. Ya, ini yang tidak boleh seperti itu, hadirin sekalian. Kembali kepada dakwah Nabi SAW. Jadi ada juga kaum musyrikin yang masuk Islam, hadirin sekalian. Misalnya terjadi pada seorang yang bernama Dhamad, ya, dari suku Az-Shanu'ah. Dhamad, ya, dia ini dukun. Awalnya apa? Dukun. Mendengar di Mekah, ya, orang-orang mengatakan bahwa Muhammad majnun. Muhammad ini apa? Gila. Maka dia bersumpah, seandainya aku melihat orang ini, aku akan sembuhkan dia dengan tanganku. Ya. Maka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Muhammad, inni arqi min hadhir rih wa inna Allah yashfi ala yadi ya man syaa. Ya Muhammad, aku akan meru'yah kamu dari pengaruh angin setan ini. Ya, supaya Allah menyembuhkan kamu dengan tanganku ini, kalau Allah kehendaki. Didengarkan sama Rasulullah SAW. Rasul tidak tersinggung, hadirin sekalian. Kemudian setelah selesai ngomong, Rasul mengatakan, ya Dhamad, dengarkan ucapan saya. Dia mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan seterusnya.
Maka dia mengatakan, aku tidak pernah mendengar ini perkataan seperti yang kamu ucapkan ini. Langsung dia bingung, akhirnya menjabat tangan Nabi dan membaiat Nabi dan kemudian masuk Islam. Ini di antara beberapa orang musyrikin yang masuk Islam, hadirin sekalian. Begitu juga Abu Dzar Al-Ghifari, dia dari Bani Ghifar. Dia menyuruh adiknya untuk mencari tahu siapa Muhammad ini, ngaku Nabi. Ya, setelah berapa lama balik dan berikan informasi yang kurang lengkap. Akhirnya dia enggak senang, dia pergi sendiri ke Mekah. Kemudian hadirin sekalian, dia mencoba ingin cari tahu dan ketemu dengan Ali bin Abi Thalib dan diantarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajari, dibacakan ayat, kemudian dia masuk Islam. Ini di antara beberapa tokoh ya yang masuk Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin sekalian berdakwah terus siang malam. Ya, tentunya orang Quraisy tidak senang dengan hal ini, sehingga mereka melakukan beberapa cara untuk menghadang dakwah. Di antaranya at-tahdid, ya, yaitu mengancam, ya, mengancam dan juga mendatangi pamannya Abu Thalib, ya, dan mengatakan, ya Abu Thalib, sesungguhnya ibnu akhik, anak daripada saudaramu ini telah memecah belah kesatuan kami, telah menghina tokoh-tokoh kami, telah merendahkan, menghina Tuhan-Tuhan kami. Lihat, Nabi dituduh memecah belah, menghina Tuhan-Tuhannya mereka. Hadirin, memang begitu. Nabi mengatakan, apa yang kalian sembah ini tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbuat apa-apa, kok kalian sembah? Di sini menunjukkan bahwa yang Nabi dakwakan itu, hadirin sekalian, tentang tauhid dan bahayanya syirik. Inilah seharusnya seorang dai. Seorang dai tidak harus kemudian mengikuti masyarakat, kemauan masyarakat, membiarkan kemungkaran. Ya, mengajak yang baik-baik saja, yang mungkar enggak diingkari. Tidak boleh seperti itu, tapi tetap dengan cara yang lembut. Misalnya kesyirikan, harus dikatakan itu syirik. Ya, jangan sampai hanya terkesan ini loh dai, ya, kalau dakwanya sejuk terus karena menyuruh untuk kebaikan. Ya, semuanya bisa, tapi ketika kemungkaran dia tidak mengingkari. Ya, jadi mengikuti kata masyarakat karena takut dituduh memecah belah, dituduh menghina nenek moyangnya, leluhurnya, takut. Lihat Nabi, hadirin sekalian, sejak awal dakwah dia dituduh memecah belah. Dia memecah belah kaum kami, keluarga kami. Ya Abu Thalib, kamu pemimpin kami, serahkan anakmu kepada kami kalau kamu tidak bisa menasihati. Jadi hadirin sekalian, di antara keuntungan Nabi Muhammad itu punya paman pemimpin dan kafir. Hikmah Allah, kenapa pamannya Nabi itu kafir? Di antaranya kata ulama, agar orang-orang kafir musyrikin tidak semena-mena kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau Abu Thalib muslim, dihabisi, sak pamannya dihabisi sama orang Quraisy. Orang Arab itu kalau ribut ujung-ujungnya pedang. Ujung-ujungnya pedang, hadirin sekalian. Makanya sampai akhir hayatnya dia tidak masuk Islam, Abu Thalib ini, padahal dialah paman yang membelahnya selama ini dari serangan orang-orang Quraisy. Ya, ketika pamannya sedih memanggil ponakannya ini, wahai ponakanku, wahai anak saudaraku, tokoh-tokoh masyarakat Makkah mendatangi aku, menyuruh kamu menghentikan seruanmu dakwah Islam, hentikan. Ya, mereka mengancamku dan mengancam kamu. Ya, tinggalkan. Maka Nabi sedih melihat pamannya seperti itu.
Akhirnya dia mengatakan, tidak wahai ammi, tidak aku tinggalkan. Bagaimanapun tidak aku tinggalkan. Melihat keyakinan yang kuat pada diri ponakannya ini, Ali bin Abu Thalib mengatakan pamannya ini, wahai anakku, anak saudaraku, kerjakan apa yang kamu kerjakan. Katakan apa yang kamu katakan. Aku akan melindungi kamu. Ya, mereka mencegah kamu, langkai dulu mayatku. Ibaratnya seperti itu. Karena Nabi punya sifat tegas. Dalam sirah dikatakan, seandainya mereka, ya ammi, meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, tidak aku akan tinggalkan. Ini hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah istiqamah, hadirin sekalian. Akhirnya pamannya enggak bisa apa-apa. Ya, walaupun dia menolong Nabi, dan dia ngaku sendiri, kalau aku belum bisa meninggalkan agama nenek moyangku ya Muhammad, belum bisa. Jadi hatinya masih ada sombong, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal dia tahu, karena malu kepada teman-temannya, hadirin sekalian. Sampai akhir hayatnya dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Nabi SAW di sampingnya ketika usianya sudah tua, 80 tahun, setelah pemboikotan itu, dia sakit dan mau mati. Rasulullah mendatanginya dan mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha indallah. Katakan la ilaha illallah, aku akan bantu, aku akan berhujjah di hadapan Allah. Katakan la ilaha illallah. Tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Samping kiri kanannya ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Umayyah, tokoh-tokoh kafir. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu benci terhadap agama ayahmu Abdul Muttalib? Katanya mereka begitu. Syaitan. Hadirin sekalian, syaitan dari apa? Manusia. Akhirnya dia mati, kata Nabi, tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Nabi menangis dan mengatakan, ya wahai pamanku, la astaghfirunna laka ma lam unha anhu. Aku akan mohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi ditegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Begitu juga turun surah At-Taubah ayat 113 yang berbunyi, "Ma kana an-nabiyyu wal ladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan apa? Syirik. Tidak pantas. Walaupun mereka itu kerabat-kerabat dekat mereka, setelah jelas mereka dimasukkan kategori ashabul jahim, setelah jelas kekafiran mereka, ya, semoga dirahmati oleh Allah, sudah mati dalam keadaan kafir. Tidak boleh seperti itu. Ya, rahimahullah. Tidak boleh mau mati dalam keadaan apa? Kafir. Hadirin sekalian, almarhum, ya, padahal orang kafir, sudahlah, nggak usah begitu. Ya, kalau muslim tidak apa-apa, tapi kalau apa? Kafir tidak boleh. Nabi aja tidak boleh. Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak boleh. Dan juga orang-orang beriman memohonkan ampun, ya, doa Allahumma firlahu warhamhu. Dia Yahudi, dia Nasrani, dia Buddha, Hindu, lah, sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ini masuk bagian akidah, hadirin sekalian. Karena mereka menolak Islam. Ya, siapapun yang menolak Islam, kalau mati masuk neraka. Ya, masuk neraka. Walaupun dia orang baik sekalipun, tidak manfaat kebaikannya kecuali di dunia. Di dunia dia baik, dibaiki sama Allah. Mungkin bisnisnya lancar, ya, sehat, dibaiki sama Allah. Karena di dunia baik,
tapi kafir, tidak sampai naik ke langit, kebaikannya dihapus oleh Allah dan tidak manfaat. Hadirin sekalian, ya, karena tujuan Allah menciptakan hambanya ini manusia untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata mereka sombong, ya sudah, ya dipastikan dia termasuk ashabul jahim, penduduk neraka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, hadirin sekalian, la yasma'u bi ahadun min hadhil umma yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ya, demi Muhammad yang ada di tangannya, Nabi bersumpah, ya, tidaklah seorang dari umat ini mendengar namaku, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, kemudian dia tidak menerima risalahnya, Yahudi, Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak meluk agama Islam, dipastikan dia termasuk penghuni apa? Neraka. Maka kita bersyukur menerima agama Islam ini, hidayah yang paling mahal. Ya, hidayah yang paling apa? Mahal, hidayah apa? Islam. Hadirin sekalian, banyak orang pintar-pintar di sana itu, ya, nggak mau menerima Islam. Berarti Islam ini, ya, masuk Islam bukan karena pintar nggak pintar, karena hidayah. Ya. Tapi juga ada orang pintar kemudian masuk Islam. Jadi Nabi, hadirin sekalian, mulai kemudian mendapatkan intimidasi, mendapatkan cemooh, ya, seperti mereka apa dikatakan di sini at-tahdid, mengancam, ya, kemudian al-ittihamat batila li saddin nas anhu, tuduhan-tuduhan dusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittahamuhu bil junun, dikatakan Nabi ini apa? Gila. Wa yaquluna innahu lamajnun, mereka mengatakan Muhammad ini gila. Ya, kemudian ittahamuhu bis sihr, Nabi ini tukang sihir, bayangkan. Kemudian ittahamuhu bil kadzib, dikatakan Nabi Muhammad ini kadzab, pendusta. Ya, hada sahirun kadzab. Sama Allah diceritakan semua tuduhan-tuduhan ini, ya, dan begitulah sampai sekarang orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini dituduh macam-macam, tuduh radikal, tuduh apa? Wahabi, tuduh teroris, ya, tuduh apa namanya? Asrim. Dan itu sudah berlangsung lama semenjak zaman nabi-nabi. Mereka asal menuduh, hadirin sekalian. Dan kelak mereka akan pertanggungjawabkan tuduhan itu. Apa karena hanya ikut-ikutan? Kan kebanyakan ikut-ikutan. Ya, kenapa harus ikut-ikutan? Nah, itulah hadirin sekalian yang dialami oleh Nabi. Ittahamuhu bil ityan bil asatir. Nabi dituduh bahwa apa yang dia sampaikan ini asatirul awwalin. Ini kisah-kisah klasik dulu. Padahal wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukhriya wal istihza wal dhahik, ditertawakan, dihina, diledek. Hadirin sekalian, seperti tadi yang kita katakan, ada seorang wanita mengejek Nabi. Dia mengatakan apa? Inni la arju an yakuna syaitanak qad tarakaka. Aku berharap setanmu meninggalkanmu ya Muhammad. Ya, lam arahu qurbak mundu lailataini aw salasan. Aku tidak melihat dia ada di sampingmu semenjak 2 hari atau 3 hari ini. Maka Allah langsung menurunkan ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Kata siapa Allah meninggalkanmu? Ya, perempuan itu yang dusta. Wa ma qala ma ghadabuka. Allah tidak marah sama kamu. Allah yuhibbuk. Ya, seperti itu. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah
melindungi kamu dari kejahatan manusia sampai risalah ini sempurna. Makanya Nabi, hadirin sekalian, peperangan menang saja Nabi. Ya, apapun Nabi dimenangkan oleh Allah, dibantu sama Allah. Bahkan Nabi pernah diracun sama wanita Yahudi namanya Zainab. Ya, diracun. Ya, sahabat yang lain mati langsung. Nabi makan itu daging kambing, ada racun yang ganas, tapi Nabi tidak mati, hadirin sekalian. Ya, karena risalah belum selesai. Kecuali ketika risalah selesai, karena ini urusannya bukan Nabi aja, Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini. Ya, memang agama yang penuh rahmat, seharusnya manusia menerima agama ini dengan baik, bukan melawannya, bukan menentangnya. Ya, kecuali memang orang-orang munafikin, mereka ngaku Islam tapi tidak suka dengan Islam. Ya, ini yang dikatakan musuh dalam selimut. Hadir pengajian-pengajian, habis itu memberikan laporan ke musuh. Bayangkan, ini loh fulan-fulan, ya dengarkan pelajaran begini-gini, laporkan ke musuh. Munafiqun, hadirin sekalian, mereka itu begitu. Seperti orang munafik di zaman Nabi, bekerja sama orang Yahudi, bekerja sama orang-orang musyrikin, ingin menghancurkan agama Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha untuk menghancurkan Islam, mematikan cahaya Allah. Allah menolak kecuali tetap menyempurnakan cahayanya. Dan Islam akan tetap berjaya sampai akhir zaman. Ya, sekarang ini belum selesai. Kalau ada peperangan antara umat Islam dengan Yahudi, belum selesai. Sampai akhir zaman nanti umat Islam akan keluar sebagai pemenang. Ya, dikisahkan oleh Nabi, peperangan akhir zaman sampai pohon dan batu mengucapkan kepada orang Muslim, ya Muslim, ya Abdullah, khalfi Yahudi, yani warai Yahudi, belakangku ini ada orang Yahudi, uqtulhu, bunuh dia. Ya, sampai seperti itu. Hadirin sekalian, orang Yahudi tahu itu, tahu sabda Nabi, orang Yahudi ini. Tapi karena hasad, sombong, karena dunia, hawa nafsu, tidak mau menerima Islam, bahkan memusuhinya. Memang kalau sudah enggak dikasih hidayah susah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, engkau peringati, engkau nasihati mereka, tidak engkau nasihati, sama saja tidak beriman, karena belum dikasih hidayah. Hadirin sekalian, hidayah ini penting sekali. Makanya setiap salat kita setiap satu rakaat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Ya, jalan yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Islam, agama Islam ini, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini dakwah perlu disampaikan yang hak, bukan karena keinginan manusia. Ya, apalagi seorang dai, seorang ulama harus memberitahu bahwa ini batil, bahwa ini syirik, bahwa ini kufur, harus disampaikan. Ya, terkadang mungkin enggak disenangi sama masyarakat, tidak ada masalah. Dakwah bukan mengikuti keinginan masyarakat. Anda sampaikan saja dari Allah dan Rasulnya. Ya, walaupun harus dengan cara-cara yang hikmah, lemah lembut, waktu-waktu yang tepat, tapi harus disampaikan di saat misalnya masyarakat tidak tahu bentuk-bentuk kesyirikan, harus diajarkan. Ya, walaupun dengan lemah lembut diajarkan, diberitahu bahwa ini syirik, ini tidak boleh. Ya, berdoa kepada selain Allah tidak boleh, pakai jimat tidak boleh. Ya, harus disampaikan. Tapi kalau didiamkan saja, ya, karena di saat akidah tercampur dengan kesyirikan, kemudian dia beribadah, enggak diterima ibadahnya, enggak diterima. Hadirin sekalian, Anda mau sholat capek bagaimanapun,
haji, umroh, puasa, tapi dalam sehari-hari masih ada ritual-ritual syirik. Dia sadari maupun dia tidak sadari, percuma, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan peringatan kepada Allah memberikan peringatan kepada nabinya, ya Muhammad, jika kamu berbuat syirik maka amalmu terhapus. Kamu, jangankan umatmu, kamu berbuat syirik, amalmu terhapus. Ya, ini begitu bahayanya kesyirikan, hadirin sekalian. Nah, inilah dakwah Nabi, hadirin sekalian, mendapatkan banyak tantangan. Ya, dan Nabi menggunakan kegiatan dakwah ini terutama pada musim haji. Pada musim haji, orang-orang datang dari luar Mekah diajak masuk Islam. Ya, tapi juga ada namanya An-Nadhr bin Haris, setannya Quraisy juga ini. Ya, dia itu kalau melihat Nabi berdakwah, dia melihat sekitarnya, bahkan mengajak, udah nggak usah dengarkan orang gila ini. Ayo ke rumahku, nanti saya sewakan penyanyi-penyanyi perempuan. Kita sambil minum khamr. Ya, nyewa sampai seperti itu dalam menghadang dakwah. Dakwah kemudian dihadang dengan nyanyian-nyanyian perempuan. Itu tokoh-tokoh Quraisy menyewa penyanyi-penyanyi perempuan. Daripada kamu dengarkan Muhammad, ya dengarkan ini aja. Ya, nyanyi. Sampai sekali sukai nyanyi. Hadirin sekalian, hiburan-hiburan. Ya, seperti itu di masyarakat awam. Padahal dulu digunakan untuk menghadang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi sendiri mendapatkan intimidasi, tekanan fisik, ya. Seperti dikatakan di sini oleh Urwa bin Zubair, dikatakan ini, sa'altu Abdullah bin Amr an ashaddi ma sana'a al-musyrikun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ra'aitu Uqbah bin Abi Mu'ayth ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fa wada'a rida'ahu fi unuqihi fa khannaqahu khanqan shadidan. Faja'a Abu Bakar hatta dafa'ahu anhu wa qala ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Di antara setannya Quraisy yang lain lagi tokoh yaitu Uqbah bin Abi Mu'ayth datang menemui Nabi, dan Nabi waktu itu salat, ya, langsung dia melingkarkan selendangnya di lehernya Nabi dan dicekik sampai sekeras-kerasnya. Anda sholat dicekik gimana? Ya, Nabi dicekik pakai selendang. Subhanallah, Abu Bakar datang, didorong sama Abu Bakar itu, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Langsung, dan dia mengatakan, ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah. Apakah kamu membunuh seseorang gara-gara dia mengaku Tuhannya Allah? Kamu bunuh seorang hanya mengucapkan Tuhanku Allah, kamu bunuh? Ya. Padahal dia datang dengan bayinat, dengan bukti-bukti yang jelas, yang benar dari Tuhan kalian. Kalian bunuh orang itu. Nah, itulah Abu Bakar, hadirin sekalian, menjadi pembela di awal dakwah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dia adalah manusia yang terbaik setelah para nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripada sirah nabawiyah ini. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum wa hudurikum fi hadzal majlis al-mubarak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.